Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi tematik kelas 6, tema 6, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Oke, seperti biasa kita akan bahas mata pelajaran BPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja kita ke materi pertama dengan mata pelajaran BPKN dengan materi pokok pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga kata tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi setiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu sebagai berikut. Pertama, memahami serta mengamalkan Pancasila di berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Senantiasa menjaga dan memelihara nama baik bangsa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara di mata dunia internasional, sebagai negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Dapat meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari sikap yang diskriminatif. Senantiasa membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan ideal negara Indonesia yaitu Pancasila. Pelaksanaan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hubungan antara pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan antara lain, melaksanakan kewajiban membayar pajak berdampak pada berlangsungnya pembangunan bangsa. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, berdampak terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai serta ketentraman bagi masyarakat. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong berdampak pada terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan berdampak pada sumber daya alam menjadi terjaga. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua yaitu Bahasa Indonesia dengan materi pokok, menggali informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi. Hal yang pertama dilakukan dalam menentukan gagasan utama yaitu membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Kita bisa menentukan informasi penting berdasarkan ide pokok. Ide pokok bisa ditemukan pada kalimat utama dan kalimat utama terletak di awal atau akhir setiap paragraf. Tujuan menyajikan peristiwa penting dalam bentuk peta pikiran adalah mempermudah memperoleh informasi. Informasi penting di dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa kata tanya. Sedangkan kalimat yang menerangkan kalimat utama disebut kalimat penjelas. Berikut ini langkah-langkah dalam menentukan gagasan utama, antara lain membaca setiap paragraf secara cermat, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf, menandai gagasan utama yang terdapat di awal, akhir atau pada kalimat awal atau akhir pada paragraf. Mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi kalimat yang lebih inti atau pokok.
Oke, kita lanjut ke mata pelajaran IPA dengan materi pokok ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita mulai dari yang pertama, laki-laki dulu, yaitu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Hal ini merupakan perubahan primer pada anak laki-laki pada masa pubertas. Peristiwa ini menandakan hormon testosteron pada tubuh laki-laki tersebut. Tumbuh rambut halus pada bagian ketiak dan kemaluan, suara berubah menjadi berat dan besar, tumbuh jakun pada leher, dada terlihat lebih bidang dan berisi, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Munculnya jerawat di wajah. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Antara lain, mulai mengalami haid atau menstruasi pertama kali. Hal ini merupakan perubahan primer pada anak perempuan. Menstruasi menandai seorang remaja putri mulai beranjak dewasa dan matangnya fungsi-fungsi organ reproduksi pada remaja perempuan. Tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan bagian kemaluan, membesarnya atau tumbuhnya payudara, pinggul mulai membesar dan melebar, suara lebih tinggi dan melengking, timbul jerawat pada kulit, terutama pada wajah. Perbedaan masa kanak-kanak dengan masa pubertas antara lain, terdapat perbedaan pada aktifnya sejumlah hormon, terutama hormon pada organ reproduksi seperti testosteron dan estrogen. Persamaan masa kanak-kanak dengan masa pubertas antara lain, beberapa ciri-ciri biologis pada anak-anak masih sama pada masa pubertas, seperti warna kulit, bentuk rambut, kuku, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran IPS dengan materi pokok upaya mengisi kemerdekaan. Beberapa upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera antara lain pemerataan pembangunan sampai ke penjuru negeri, tidak hanya pada kota saja, melainkan hingga ke pelosok negeri. Saling menghormati antar individu meskipun berbeda-beda pendapat. Mengedepankan sikap toleransi antar individu atas perbedaan masing-masing. Memperbanyak lapangan kerja demi mengurangi pengangguran. Memperbaiki fasilitas umum agar para pemakainya menjadi lebih nyaman. Membayar pajak tepat waktu yang nantinya untuk membiayai pembangunan di penjuru negeri. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran yang terakhir yaitu SBDP dengan materi pokok reklame. Jadi anak-anak semua, reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen. Tujuan pembuatan reklame antara lain menawarkan atau mempromosikan sesuatu produk atau jasa, menginformasikan sebuah berita maupun produk atau jasa, mengajak masyarakat melakukan sesuatu hal. Macam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, reklame ada dua macam, antara lain reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, reklame ada tiga macam, antara lain reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, reklame ada tiga macam, antara lain reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Perbedaan reklame audio dan reklame audiovisual yaitu reklame audio diwujudkan melalui suara, misal pada radio, sedangkan reklame audiovisual diwujudkan melalui suara dan gambar, misalnya televisi. Media yang digunakan untuk membuat reklame visual antara lain poster, spanduk, plakat, etiket, brosur, baliho, dan papan nama. Ciri-ciri reklame antara lain singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kalimat dan gambar menarik, bersifat jujur, dan dilakukan berulang-ulang. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan membuat poster antara lain penggaris, pensil, dan ballpoint, spidol, cat air atau cat minyak, kertas, penghapus, dan kuas, serta palet. Langkah-langkah membuat poster antara lain menentukan tema atau tujuan pembuat poster, menggunakan kalimat singkat dan mudah dipahami, menggunakan gambar yang menarik. Oke, cukup sekian anak-anak semua dan terima kasih sudah menonton materi ini. Mudah-mudahan dengan anak semua menonton video ini menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian terutama terkait materi tema 6 subtema 3. Oke, cukup sekian. Wassalam.